Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau Yang nanya, ketiga adalah Selanjutnya Ustadz, Bagaimana pertanyaan dari Nur hukumnya Hamid di makanan dan Yogyakarta. uang Dengan siapa makan di mana? yang diberikan oleh Saya nomor mahasiswa yang Padang di akan Tangerang. ujian Baik, silakan Ibu. seminar? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum para pemirsa dan pendengar Fatwa TV dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, senang sekali rasanya kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa dan pendengar Fatwa TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah di kesempatan yang berbahagia ini kita kembali dalam program live interaktif Keimanan, Doa, dan Zikir bersama Al-Ustadz Dr. Muhammad Nur Ihsan MA Fidhullah Ta'ala, yang mana beliau merupakan anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Insya Allah selama kurang lebih 1 jam ke depan pemirsa dan pendengar sekalian akan kita ikuti bersama program live interaktif Keimanan, Doa, dan Zikir di kesempatan yang berbahagia ini. Dan Alhamdulillah sudah bergabung bersama kita pemateri kita di kesempatan kali ini Ustadz Dr. Muhammad Nur Ihsan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Bagaimana Ahlan kabarnya? bikum jami'an. Alhamdulillah, sehat walafiat. Alhamdulillah Ustaznya. Mudah-mudahan Ustaz diberikan kesehatan selalu Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan juga ya untuk semua kita ya, Amin. pendengar, para pemirsa di mana saja berada. Nah, Baik, pemirsa dan pendengar rahimakumullah, insyaallah kita akan ikuti bersama program live interaktif Keimanan, Doa, dan Zikir. Tafadhol bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung, nanti dapat Anda tanyakan pertanyaan yang sudah Anda siapkan di 0821 706087 untuk WhatsApp call. Dan tak lupa kami sapa para pemirsa, para pendengar yang mendengarkan kami melalui radio, yang tergabung melalui RTVC Asosiasi Radio TV Islam Indonesia. Di antaranya ada Radio Binbas Yogyakarta, Sahabat Tegal, MDFM Probolinggo, Hang FM Batam, Amoba Pangkal Pinang, Sago FM Sumatera Barat, Gema FM Bontang, Tuah FM Riau, dan Mas FM Seragen. Mengawali perjumpaan kita di kesempatan kali ini, marilah kita simak dan dengarkan bersama-sama nasihat pembuka atau wejangan yang akan disampaikan oleh pemateri kita di kesempatan kali ini. Kepada Ustadz kami persilahkan. nah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Ikhwatal iman, kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan juga para pendengar rahimakumullah. Sebagaimana yang kita maklumi bahwa keimanan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, merupakan salah satu dari prinsip dasar keimanan. Selain ya yang demikian itu merupakan kandungan dari persaksian kita asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, dan ia merupakan salah satu dari landasan keimanan yang terkandung atau yang masuk ke dalam iman kepada para rasul, secara khusus rasul yang terakhir Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keimanan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan sekadar ucapan, bukan sekadar pengakuan, akan tetapi memiliki konsekuensi dan tuntutan yang wajib dipelajari kemudian dilaksanakan. Di antara konsekuensi atau perkara yang wajib kita ketahui dan kita imani, kemudian kita laksanakan, adalah bahwa dalam rangka beriman pada Rasulullah SAW, hendaklah masing-masing dari kita ini waspada dari seluruh perkara yang menyelisihi sunnah beliau. Dan kita tidak menambah-nambah perkara yang baru dalam urusan agama. Barang siapa yang beriman pada Rasulullah SAW,
maka wajib baginya untuk meninggalkan seluruh perkara-perkara yang tidak ada landasannya di dalam syariat Islam ini. Dan hendaklah dia waspada dari hal yang demikian itu. Akan tapi dia hanya mencukupkan dirinya dengan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka barang siapa yang melakukan perkara-perkara yang bertentangan dengan sunnah Nabi, ya, atau melakukan perkara-perkara yang tidak diajarkan oleh beliau, baik dalam perkara akidah atau perkara ibadah, maka ya terdapat ketimpangan dalam keimanannya kepada Rasulullah SAW. Keimanannya tidak sempurna, keimanannya bermasalah, keimanannya ya ada catatan merah, ya perlu diperbaiki. Nah, oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, hendaklah kita mencukupkan diri dengan apa yang telah menjadi landasan yang cukup bagi Rasulullah SAW. Hendaklah kita mencukupkan diri dengan apa yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulnya, sehingga Allah memilih syariat Islam dan sunnah yang diajarkan Rasul sebagai pedoman hidup beliau dan para sahabatnya. Itulah di antara hal yang wajib kita lakukan dalam rangka beriman kepada Rasulullah SAW. Semoga hal ini menambah pengetahuan kita dan kesadaran kita untuk senantiasa setia berjalan di atas sunnah Nabi, dan di waktu yang sama selalu waspada dari perbuatan yang menyimpang dari sunnah, alias perbuatan-perbuatan bid'ah yang bertentangan dengan syariat Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian, wallahu a'lam. Jazakumullah khairan katsiran atas nasihat yang telah Ustaz berikan. Mudah-mudahan nasihat tadi menjadi pengingat bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Dan tentunya bermanfaat. Pemirsa rahimakumullah, kembali kami ajak Anda semuanya untuk dapat bergabung di kesempatan yang berbahagia ini. 0821 706087 untuk WhatsApp call. Pertanyaan malam hari ini seputar keimanan, doa, dan zikir. Sembari menunggu penelpon yang masuk, akan kita bacakan terlebih dahulu beberapa pertanyaan yang sudah masuk melalui meja redaksi kami, Ustadz. Nah. Ini ada yang bertanya, Assalamualaikum Ustadz, Ana ingin menanyakan apakah benar pernyataan berikut. Wanita itu Allah ciptakan bodoh, jadi kita kaum laki-laki mau tidak mau harus mengalah. Salah ataupun benar harus tetap mengalah. Mohon dikoreksi jika salah pernyataan berikut. Jazakallah khair. Ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaan ini ya dari satu sisi benar, dari sisi yang kedua tidak benar. Ya. Adapun yang dimaksud bahwa wanita diciptakan oleh Allah dalam kondisi, ya, kalau redaksi hadisnya itu naqisatu aqlin, yang kurang akalnya, ya, wa naqisatu din, dan yang kurang agamanya. Maksud dari hadis tersebut bukan celaan bagi wanita, tapi itulah ya qadrat, dan itulah takdir yang telah ditentukan oleh Allah bagi seorang wanita atau wanita keturunan Hawa, ya, atau kalangan Hawa. Naqisatu aqlin maksudnya bahwa persaksian seorang wanita yaitu 2 wanita dibanding 1 laki-laki. Nah, ini yang menjelaskan bahwa ada kekurangan di situ. Ini bukan berarti mutlak dalam artian dia itu orang bodoh yang sama sekali, tidak. Betapa banyak wanita-wanita yang cerdas. Ya, Aisyah, Khadijah. Ya, Aisyah adalah orang di antara sahabiat yang termasuk yang banyak meriwayatkan hadis, yang cerdas, yang banyak ya meriwayatkan hadis terutama dalam urusan rumah tangga dan yang lainnya yang tidak bisa dilihat seorang pun diketahui kecuali oleh keluarga Nabi SAW. Nah, itu juga sejarah membuktikan betapa banyak wanita yang cerdas
yang melahirkan para ulama besar, ya, bagaimana ibunya Imam Malik, bagaimana ibunya Imam Syafi'i, dan yang lainnya, dan imam-imam yang lain, ya. Itu berkat perjuangan mereka, wanita-wanita yang cerdas, wanita-wanita yang, ya, beri taufik yang salihah. Nah, itu maksud dari, ya, keterbatasan akal mereka. Nah, kemudian apakah yaitu kita harus selalu mengalah dalam menghadapi wanita? Jika hal yang demikian itu berkaitan dengan hak Allah, hak Rasul, dan juga agama, itu kebenaran, ya, kita harus mempertahankan kebenaran. Ya, kebenaran harus dijunjung tinggi melebihi pendapat siapapun, mau lelaki atau wanita dan siapapun. Kebenaran itu adalah yang harus dijunjung tinggi. Tapi bila hal yang berkaitan dengan hak kita, karena kita merasa benar itu hak kita, apalagi dalam urusan rumah tangga, ya, kalanya kita mengalah untuk menang, untuk bisa merajut, ya, memperkokoh kasih sayang, kecintaan, saling memahami. Apalagi kita harus taghaful, ya, terkadang kita jangan terlampau menghiraukan hal-hal yang kadang sepele, hal yang harus kita menutup mata gitu, ya. Saling memahami. Bukan berarti mengalah ini adalah kelemahan. Tapi dalam, ya, menata rumah tangga tentu banyak hal-hal yang menjadi pertimbangan, ya. Adapun secara, ya, prinsip kebenaran itu, bila itu benar, ya, kita harus tetap memegang kebenaran dan menjunjung tinggi kebenaran. Tapi dalam hal urusan yang seperti yang sampaikan tadi, dalam urusan rumah tangga, ada hal-hal yang mungkin di situ hanya perbedaan sisi pandang, kendati kita melihat pendapat atau usulan atau mungkin apa yang kita pahami itu kita melihat itu yang lebih dekat kepada kebenaran, tapi mungkin istri melihat mungkin sisi lain. Jika masing-masing terus mempertahankan pendapatnya, merasa benar semua, ya, pasti akan terjadi ketegangan, ya, bisa jadi konslet gitu, ya, bisa juga akan terjadi, ya, hal yang tidak diinginkan karena masing-masing mempertahankan pendapatnya, dan di sana masih ada ruang untuk memberikan persepsi atau perbedaan. Maka hal seperti ini, ya, kita harus lebih mengedepankan, ya, hal yang terbaik, ya, seperti itu. Jadi tidak serta-merta gitu semuanya mutlak seperti itu, tidak. Jadi kembali kepada situasi dan kondisi dan apa yang menjadi konteks pembahasan tadi, ya, seperti itu. Wallahu a'lam. Taib, jazakumullah khairan katsiran atas jawaban yang telah Ustadz berikan. Mudah-mudahan menjawab pertanyaan dari penanya. Pemirsa, ada Bapak Saleh Haji dari Depok yang sudah bergabung bersama kita di kesempatan kali ini. Assalamualaikum Fatwa TV, Bapak Saleh Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bapak, satu pertanyaannya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam salah satu hadis yang sahih disebutkan bahwa apabila akhir perkataan seorang hamba la ilaha illallah maka akan masuk surga. Nah, kemudian di hadis lainnya juga disebutkan bahwa barang siapa yang mau meninggal bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwasanya sesungguhnya Nabi Muhammad SAW adalah Rasulnya, begitu Ustaz, akan masuk surga. Nah, jadi ada dua hadis yang sahih yang berkaitan dengan hal itu. Nah, pertanyaannya adalah Ustaz, apakah ada amal-amalan khusus yang bisa diamalkan sehingga kita bisa mengakhiri hidup kita ini sesuai dengan hadis tersebut, yaitu mengucapkan la ilaha illallah dan meyakini bahwa asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah akan masuk surga, begitu Ustaz.
Syukron, jazakul khairan, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Bapak Saleh Haji yang ada di Depok ini bertanya terkait hadis apabila seorang hamba terakhirnya mengucapkan la ilaha illallah dan bersyahadat masuk surga. Nah, ini apakah adalah amalan-amalan supaya kita mungkin diringankan untuk mengucapkan la ilaha illallah dan bersyahadat ketika ingin meninggal? Nah, terima kasih kepada Pak Saleh Haji ya. Ini pertanyaan yang sangat bagus sekali ya, yang harus menjadi perhatian kita semua. Ya, hadis yang boleh sampaikan ya sahih, tidak diragukan tentang kesahihannya. Ya, barang siapa yang akhiru kalamih minad dunya la yaldakal jannah, ya, barang siapa bersaksi Allah sebagai ilah yang diibadati, Nabi Muhammad sebagai utusan Allah, dia masuk surga. Itu hadis yang sahih. Nah, yang menjadi pertanyaan, apakah ada amalan khusus? Ya, secara spesial tidak ada amalan khusus. Ya, akan tetapi karena kalimat tauhid bukan hanya sekadar ucapan, tapi adalah pengakuan dan ucapan kemudian pengamalan. Ya, maka kita yang mengucapkan kalimat tauhid tersebut memahami maknanya dengan benar, kemudian membiasakan lisan kita untuk mengucapkan apa yang kita pahami dari kalimat tauhid tersebut, kemudian kita laksanakan konsekuensi dan tuntutannya. Kalimat tauhid la ilaha illallah menuntut kita untuk meyakini bahwa sesembahan yang hak, yang benar hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ya kita ikhlaskan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan meyakini bahwa sembahan selain Allah adalah kebatilan apapun jenis dan bentuknya. Maka kita ingkari hal itu, kufur kepada peribadatan kepada selain Allah dan kepada orang-orang yang ya menyembah selain Allah. Ini bentuk dari ya kebencian kita kepada kekufuran dan para pelakunya. Nah, barang siapa yang mengucapkan hal itu, maka sungguh dia telah melaksanakan, merealisasikan tauhid yang benar. Nah, bila kondisinya seperti itu, dia membiasakan dalam kehidupannya untuk selalu mengucapkan la ilaha illallah, maka biidznillah Allah akan membimbing dia untuk mengakhiri atau menjadikan perkataan la ilaha illallah itu adalah akhir dari kehidupannya. Jadi pembiasaan, ya. Karena barang siapa yang terbiasa dalam suatu amalan, maka dia akan tumbuh terus hidup dalam kebiasaan itu dan sudah merupakan sunnatullah, ketentuan Allah dan taufik kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa seseorang itu ya diwafatkan di atas kebiasaan dia selama hidup, ya, atau sepanjang hidupnya. Dia terbiasa mengucapkan la ilaha illallah, dia pelajari, dia pahami, dia laksanakan, dia waspada dari hal-hal yang bertentangan la ilaha illallah, maka biidznillah ya yang demikian itu ya akan menjadi sebab untuk ya, dia mampu mengucapkan la ilaha illallah. Jadi biasakan dia dengan tahlil, tahmid, tasbih, dua kalimat dan cinta ila Allah. Nah, seperti itu. Kemudian jauhkan hal-hal yang bertentangan dengan kalimat tauhid, syirik besar, syirik kecil. Jaga lisan kita, jaga ibadah dan niat kita dari syirik-syirik besar yang akan mengeluarkan dari Islam, akan membatalkan tauhid kita, ya, dan juga jaga ya tauhid kita dari kemurnian tauhid berupa perkataan-perkataan syirik atau ya perbuatan-perbuatan syirik kecil yang semua itu wajib kita tinggalkan demi menjaga kesahihan tauhid kita dan ketulusan serta kesempurnaan tauhid kita. Nah, demikian. Allahu a'lam. Taib, jazakumullah khairan katsiran atas jawaban yang telah Ustaz berikan untuk penanya Bapak Saleh Haji yang ada di Depok.
Pemirsa rahimakumullah, kita masih dalam program acara live interaktif keimanan, doa dan zikir bersama Al-Ustadz Dr. Muhammad Nur Ihsan MA Hafizullah Ta'ala, yang mana beliau merupakan anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. 0821706087 ya, khusus untuk WhatsApp call bagi Anda yang ingin bertanya di kesempatan hari ini seputar keimanan, doa dan zikir. Sembari menunggu telepon yang masuk, kita kembali ke pertanyaan dari website Ustadz. Ada Iqbal Abu Nuaibar. Nah, ini bertanya, Bismillah, mohon nasihatnya Ustadz bagi kami yang sudah mengaji, akan tetapi kami ini terpecah pada perkara dunia, dan perpecahan ini menimbulkan perpecahan juga bagi ukhuwah Islamiyah. Mohon nasihatnya Ustadz, barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Nah, taib. Terima kasih kepada saudara Iqbal ya, Abu siapa namanya ini? Abu Nuaibar. Nuaibar. Nah, taib, barakallahu fik. Tapi yang pertama, ada dua ya musibah nih di dalam pertanyaan ini. Yang pertama, sudah mengaji tapi ya terpecah pada perkara dunia. Nah, yang kedua, perpecahan itu menimbulkan perpecahan dalam ukhuwah, dalam urusan agama. Jadi mengaji, rajin hadiri majelis ilmu ya, tapi ternyata ya tidak merubah persepsi dia terhadap dunia. Bahkan ya saling ya atau menjadi orang yang tamak atau rakus pada dunia, sehingga mereka juga ya saling terjadi perpecahan ya, permusuhan karena urusan dunianya. Ya, ini adalah pertanda bahwa ilmu yang dipelajari tidak bermanfaat. Kendati mungkin secara prinsip ilmunya baik, ilmunya bagus, tapi tidak bermanfaat bagi yang menuntutnya. Nah, apa yang menjadi permasalahan? Yang jadi permasalahan hati, ya, ketulusan. Maka introspeksi diri, ya, introspeksi hati kita, niat kita. Jangan-jangan dalam belajar mengaji niatnya salah. Bukan untuk memperbaiki diri, tapi untuk menghakimi orang lain. Bukan untuk memperbaiki diri, tapi malah berbangga-bangga atau hanya bangga ya, bisa hadir ini, hadir itu dan seterusnya. Ya. Jadi permasalahannya adalah permasalahan hati dan niat. Bila seorang tulus menuntut ilmu, dia menuntut ilmu niatnya pertama untuk memperbaiki diri, menghilangkan kebodohan pada dirinya, kemudian ingin berbagi kebaikan dengan saudaranya, keluarganya, kemudian dia ingin menghidupkan sunnah Nabi. Ini dia amalkan, itulah tujuan. Bukan berbangga-bangga, bukan untuk ya hanya sekedar ya show sana sini, show situ dan seterusnya. Tidak demikian. Ya, jadi perlu untuk introspeksi diri. Ini permasalahannya dari hati, masalah niat. Nah, sebagai bukti, ya, kenapa urusan dunia yang mencabik-cabik persaudaraan, yang memecah belah, sementara ukhuwah imaniyah dan islamiyah itu wajib untuk terus dijaga. Ini kewajiban, hal yang wajib karena konsekuensi dari iman kita. Kita bersaudara, ya, ahlul iman, orang yang beriman itu bersaudara, saling mencintai karena Allah, saling membantu, saling meringankan, tidak boleh menzalimi, tidak boleh menghina, melecehkan dan seterusnya. Ya, apalagi bermusuhan, ya. Maka pesan saya adalah perbaiki niat, introspeksi niat. Kalau mengaji tidak berubah perilaku kita, tidak berubah tutur kata kita, tidak berubah cara kita berinteraksi, ya, gak ada arti dari belajar tadi. Inilah ya ilmu yang akan menghujat seseorang. Jadi semakin dia belajar baca Al-Quran, makin dihinakan oleh Allah. Karena dalam hadis sebutkan, innallaha rafa'a bihadzal qur'ani aqwaman wa wada'a bihil akharin. Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat sebagian kaum dengan Al-Quran ini. Mereka pelajari, mereka renungi, mereka tadabbur, diamalkan. Ya, menjadi panduan dalam hidup mereka. Tapi yang lain Allah rendahkan, Allah jatuhkan kedudukannya. Kenapa?
Karena hanya membaca, belajar tapi tidak mengamalkan, tidak merenungi. Ya, hanya memperbanyak ya ikut kajian gitu ya, tapi tidak mendatangkan manfaatan bagi dia. Karena tujuannya bukan untuk diamalkan, hanya untuk berbangga-bangga. Ya, untuk dikatakan Masya Allah rajin kajian ilmu. Jangan sampai seperti itu. Ya, karena apapun ya alasan yang menjadikan kita bermusuhan di dunia, sampai di akhir tidak ada manfaatnya. Ya, tidak akan mungkin seorang nanti masuk surga di hatinya masih ada permusuhan. Tidak mungkin. Karena di surga ada tempat yang baik, tempat yang suci. Yang masuk surga nanti ada orang yang telah suci hatinya. Salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Ya, salam keselamatan bagi kalian. Ya, masuklah surga. Kalian telah menjadi orang-orang yang suci dan baik. Untuk apa? Di dunia ini kita bermusuhan. Apalagi dengan saudara kita. Untuk apa? Coba. Menambah kita kaya, menambah mulia, menambah kita menjadi baik? Tidak. Menambah hina. Bahkan disempitkan rezekinya. Ya, bukan Allah murka. Nah, manusia juga benci. Nah, jadi tidak perlu hal seperti itu ada pada diri kita atau ada di antara kita. Semakin mengaji kita semakin baik. Semakin mengaji semakin baik akidahnya, semakin soleh amalannya, semakin mulia akhlak dan tutur katanya. Nah, demikian. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan atas jawaban yang telah Ustadz berikan untuk Iqbal Abu Nuaibar. Pemirsa rahimakumullah, ada Ibu Rusmini dari Pacitan yang sudah bergabung dan menunggu di line telepon. Assalamualaikum Ibu Rusmini, Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Ibu, satu pertanyaannya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya ingin menanyakan tentang doa yang berbunyi begini. Allahumma inni a'udzubika minal baros wal junun wal judam wa min sayyi'il asqam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kusta, gila, lepra, dan dari penyakit yang buruk. Ini yang saya maksud, kadang-kadang itu saya membaca seperti itu di dalam sujud. Terus kadang-kadang itu sehabis sholat kita berzikir, selesai zikir juga saya kadang-kadang mengucapkan doa yang seperti itu, juga doa yang lain. Apakah seperti itu bisa diamalkan atau cuma satu, umpamanya cuma untuk sujud saja atau sesudahnya saja. Ya. Terima kasih jawabannya. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair Ibu Rusmini ya yang ada di Pacitan. Ini bertanya terkait masalah doa menghindarkan diri dari penyakit kusta, botak dan sebagainya. Itu apakah ini boleh dibaca waktu sujud dan setelah zikir atau hanya di salah satu tempat saja? Ya, nah. Ya, terima kasih Ibu, barakallahu fiik. Ya, doa yang disampaikan Ibu Rasmini tadi itu doanya ya sahih dari Nabi SAW. Ya, berlindung dari berbagai ya bentuk penyakit kusta, kemudian ya apalagi gila dan yang lainnya. Nah, atau penyakit yang sangat ya yang penyakit yang betul-betul yang sangat jelek sekali gitu ya, dalam artian penyakit yang betul-betul mendatangkan sesuatu yang merubah ya, diri seseorang, bahkan bisa jadi mungkin membuat dia pesimis dalam menghadapi hidup ini. Penyakit yang penyakit yang berkepanjangan, yang penyakit yang ya sulit untuk disembuhkan ya. Jadi ini semua adalah ya bagian dari ikhtiar kita untuk ya selamat dari berbagai penyakit. Apalagi zaman sekarang ini semakin canggih ya dunia medis, semakin banyak penyakit, jenis penyakit yang juga belum ditemukan obatnya. Nah, maka doa obat yang pertama yang harus kita lakukan, kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, berlindung dari berbagai penyakit itu. Jadi ini ya preventif ya, yaitu berlindung sebelum terjadi, kita berlindung, berdoa
kepada Allah Azza wa Jalla agar dijauhkan dari penyakit tersebut. Nah, kapan kita membaca doa tersebut? Ya, bisa di waktu sujud, bisa di penghujung sholat sebelum salam, bisa di waktu-waktu mustajabah kita berdoa, ya, di penghujung malam, di waktu witir, di waktu sepertiga malam terakhir, di waktu ya sore hari Jumat, waktu mustajabah, waktu turunnya hujan gitu ya. Nah, menunggu di antara sholat dan azan dan iqamah. Nah, silakan berdoa di waktu-waktu yang waktu mungkin seorang lagi umroh misalnya. Nah, jadi silakan kapan saja boleh diucapkan doa tersebut. Ya, mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai bentuk penyakit ya. Nah, Allahumma amin. Demikian Allahu a'lam. Taib, jazakumullah khair atas jawaban yang telah Ustaz berikan untuk Ibu Rusmini yang ada di Pacitan. Berikutnya ada Ibu Suryati dari Palu. Assalamualaikum Fatwa TV, Ibu Suryati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Ibu, satu pertanyaannya. Satu saja. Iya, Ibu. Saya mau tanya Ustadz. Biasanya saya sholat itu berdoa di akhir sholat, sujud terakhir itu panjang, mendoakan supaya dosa saya diampuni yang masa lalu, sekarang akan datang, juga dosa orang tua dan keluarga. Biasa lama saya berdoa dalam sujud dengan bahasa Indonesia. Apa boleh saya berdoa seperti itu Ustadz? Dengan bahasa Indonesia dalam hati. Ya, terima kasih Ustadz. Baik. Ya, syukran kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair Ibu Suryati yang ada di Palu. Dan ini bertanya apakah boleh ketika sujud berdoa menggunakan bahasa Indonesia di dalam hati. Ya, nah. Ya, terima kasih. Sepertinya yang beliau tanyakan tadi yaitu waktu beliau sholat sendirian begitu ya. Karena kalau sholat berjamaah ya tentu harus mengikuti imam. Ya, ikuti imam. Bila imam telah bangkit dari sujud, maka kita harus bangkit dari sujud. Nah, kemudian tentang masalah tatkala kita sholat sendirian, sholat sunnah rawatib atau sholat malam dan yang lainnya, ya di waktu sujud memang kesempatan untuk banyak berdoa. Ya, maka dalam hal ini kendati berdoa dengan selain bahasa Arab itu termasuk perkara yang diperselisihkan oleh para ulama. Kan tetapi bila dalam doa tersebut terlebih lagi seorang mungkin tidak mampu dengan berdoa dengan bahasa Arab kecuali hanya mengucapkan subhanallah, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, maka tidak ada masalah. Apalagi tadi yang disampaikan itu berdoa di dalam hati, ya. Berdoa di dalam hati, dia memohon kepada Allah Azza wa Jalla untuk ya diselamatkan dari berbagai ya kejelekan, dari berbagai bentuk penyakit, ya, atau diampuni dosa dan seterusnya. Nah, diampuni kesalahan, maka tidak ada masalah. Kendati pun dilafazkan yang hanya didengar oleh seseorang yang maka tidak juga ada masalah. Ya, berdoa dengan selain bahasa Arab di waktu sujud tadi. Tapi bukan untuk di teriak dan dibesarkan sehingga dikeraskan sehingga ya yang lain terganggu dengan doa kita di waktu sujud. Nah, apalagi tadi itulah sholat yang dilakukan dalam kondisi ya sendirian ya, sholat sendirian, maka silakan memperbanyak doa. Yang utama adalah dengan bahasa Arab, doa-doa Nabi yang diajarkan Nabi kepada kita. Jika tidak mampu, maka tidak ada masalah dengan bahasa Indonesia, terlebih lagi itu khusus untuk diri kita sendiri. Nah, demikian Allahu a'lam. Jazakumullah khair atas jawaban yang telah Ustaz berikan untuk Ibu Suryati yang ada di Palu. Ini bertanya terkait masalah berdoa menggunakan bahasa Indonesia ketika sujud di waktu sholat. Pemirsa rahimakumullah, saat ini Anda sedang menyaksikan program live interaktif Keimanan, Doa dan Dzikir bersama Al-Ustadz Dr. Muhammad Nur Ihsan M. Hafidhullah Ta'ala, yang mana beliau merupakan anggota dan fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Dan kita terima telepon dari Bapak Hasan yang ada di Banten. Assalamualaikum Fatwa TV, Bapak Hasan.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Bapak satu pertanyaannya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Mau nanya masalah zikir habis sholat fardu Pak Ustadz. Nah. Lebih afdol berjamaah dipimpin sama imam apa sendirian? Baik. Ya, gitu aja. Baik, terima Ya, kasih. Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair Bapak Hasan yang ada di Banten. Ini bertanya terkait masalah zikir sesudah sholat fardu. Ini mana yang lebih utama? Apakah zikir bersama imam atau zikir secara mandiri, Ustaz? Nah, ya terima kasih kepada Pak Hasan ya. Ahsanallahu semoga Allah memberikan kebaikan pada Pak Hasan dan juga para pemirsa, para pendengar mana saja berada. Ya, tentu yang afdol yang dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini tidak diragukan lagi. Ya, ibadah yang afdol itu ibadah yang sesuai dengan apa yang diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini tidak ada yang komplain dalam hal ini. Siapapun yang mengaku bahwa amalannya lebih afdol, lebih utama, maka kita melihat ya kepada tata cara pelaksanaan ya amalan tersebut atau ibadah tersebut sesuai dengan sunnah, sesuaikan dengan sunnah atau tidak. Jadi secara prinsip kita ya dalam pertanyaan yang sama, baik itu zikir atau sholat dan yang lain, mana yang afdol? Tentu yang afdol yang sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Nah, karena beliau diutus untuk mengajarkan yang terbaik. Nah, jika ada yang lebih baik, maka pasti beliau yang telah melakukan, ya seperti itu. Nah, berkaitan dengan zikir setelah salat fardu, maka sunnah beliau berzikir secara mandiri. Beliau berzikir secara mandiri. Semua riwayat yang menjelaskan tentang zikir-zikir beliau setelah salat itu semua menjelaskan bahwa beliau adalah berzikir secara mandiri. Nah, para sahabat melihat, memantau apa yang dibaca, ya dilihat bagaimana ya jenggot beliau juga ikut bergerak gitu ya, karena beliau membacanya. Nah, zikir tersebut. Nah, dan terkadang Nabi SAW sedikit mengeraskan suara untuk ya agar mereka tahu ya apa yang dibaca. Nah, jadi berzikir secara mandiri itulah sunnah Nabi SAW dalam segala dalam salah kondisi ya. Maka Nabi tidak pernah mengajarkan para sahabat untuk zikir secara kelompok berjamaah, karena Rasul ingin mendidik umatnya mandiri. Jadi kita ini umat yang dilatih, yang dididik untuk mandiri dalam beribadah. Nah, betul kita diperintahkan untuk tolong menolong dalam kebaikan, tapi dalam urusan ibadah yang itu merupakan amalan setiap individu antara dia dengan Allah, maka di sini semua mandiri, ya mandiri. Salat berjamaah, ya, memang begitulah contohnya. Tapi setelah salat, ya masing-masing zikir, begitu diajarkan Nabi SAW. Nah, jadi apa yang dilakukan sebagai muslimin, ya dipimpin oleh seorang imamnya, apalagi kadang teriak-teriak, ditambah lagi bacaan-bacaan yang nggak ada tuntunannya, bahkan dengan kondisi yang kadang menggoyangkan kepala gitu ya, kemudian suaranya itu naik turun begitu ya, zikir tahlilnya, ya semua itu tidak ada contohnya. Saya juga bingung dari mana mereka mendapatkan hal yang seperti itu. Apakah ada Imam Syafi'i mengajarkan? Enggak ada. Apakah ada Imam Malik mengajarkan? Enggak ada. Imam Ahmad enggak ada. Imam Maimun enggak ada. Imam Bukhari, Imam Muslim enggak pernah meriwayatkan hadis dalam sahihnya seperti itu. Jadi kita bingung juga dari mana sumbernya. Ya. Kalau seandainya itu suatu kebaikan, pasti jelas hadisnya. Jadi intinya tentu yang afdal lah, yang sesuai dengan sunnah Nabi, dan yang sesuai dengan sunnah Nabi, zikir setelah sholat fardu itu zikir secara mandiri. Nah, demikian. Wallahu a'lam. Jazakumullah khair atas jawaban yang telah Ustaz berikan untuk Bapak Hasan yang ada di Bengkulu, di Banten. Pemirsa rahimakumullah, ada Ibu Yanti dari Sumbar. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Ibu, satu pertanyaannya. Ya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum Ustadz. Mau bertanya, bagaimana cara kita meruqyah orang sakit yang berada jauh dari kita Ustadz? Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ibu Yanti yang ada di Sumatera Barat. Ini bertanya terkait cara meruqyah orang sakit yang jauh dari lokasi kita. Tafadhol Ustaz. Nah, ya terima kasih. Ibu Yanti barakallahu fiik. Yang biasanya ruqyah itu kita mendatangi orang yang sakit, ya, kemudian ya mengusap tempat yang atau bagian yang sakit dari tubuhnya itu, kemudian sembari membaca ya Al-Fatihah, yaitu surah Al-Fatihah, atau juga membaca surah-surah yang lain, kemudian sembari meniupkan setelah itu tempat yang sakit tadi. Diulang, ya. Dan juga sebagaimana Jibril datang meruqyah Nabi SAW, tatkala beliau disihir, ya, beliau meruqyah Rasulullah SAW dengan ucapan muawwidzatain, na'am, kemudian berdoa. Nah, itu yang prinsipnya. Jika ya dari kejauhan, apa dengan seperti sekarang mungkin menggunakan mungkin alat komunikasi atau mungkin gadget atau HP yang sejenisnya, bagaimana hukum yang seperti ini? Allahu a'lam, ya. Jika yang paling utama adalah ibu sampaikan kepada keluarganya atau saudara yang ada di sampingnya, sampaikan, bacakan kepada dia begini dan seterusnya. Jika dia masih sadar dan bisa untuk membacakan ayat-ayat tersebut untuk dirinya, maka dia membaca, memegang tempat-tempat yang sakit tadi, kemudian sembari membaca Al-Fatihah, diulang-ulang. Yakin, ya, bahwa Allah yang mengangkat penyakit dan menyembuhkannya. Adapun ya kita dari jauh secara langsung, wallahu a'lam, apakah praktik seperti ini dibenarkan, ya, wallahu a'lam, saya tidak bisa menjawab, ya. Bisa mungkin di-cross check lagi, bagian mungkin ada jawaban para ulama tentang hal itu. Tapi ruqyah biasanya dilakukan adalah secara dekat langsung, ya, di hadapan, di samping, ya, pasien atau yang sakit tadi. Nah, demikian, wallahu a'lam. Mungkin kalau kita doakan gitu bisa Ustaz, ya, kalau dari jauh. Ya, kalau doakan dari mana saja bisa. Ya, anak kita yang lagi misalnya sekolah luar negeri atau saudara kita di kampung halaman kita, kita doakan. Bahkan mendoakan saudara kita yang telah meninggal, ya. Boleh, tidak ada masalah. Tapi permasalahan sekarang kita meruqyah, mungkin dia mendengarkan ayatnya, kita membaca begitu, wallahu a'lam. Apakah praktek seperti ini dibenarkan, wallahu a'lam. Jazakumullah khair Ustaz atas jawaban yang telah Ustaz berikan untuk Ibu Yanti yang ada di Sumatera Barat. Pemirsa rahimakumullah, saat ini Anda sedang menyaksikan program live interaktif Keimanan, Doa dan Dzikir bersama Ustadz Dr. Muhammad Nur Ihsan MA Hafizallah Ta'ala. Tafadhol bagi Anda yang ingin bertanya seputar keimanan, doa dan dzikir dapat bertanya secara langsung di WhatsApp call 0821 706087. Dan sembari menunggu penelpon yang masuk, saat kita kembali ke pertanyaan dari website. Ini ada Bapak Joko Sulistyo. Assalamualaikum, saya Joko Sulistyo dari Talang Benih bertanya kepada Ustadz. Pertanyaannya, bagaimana cara membantu masyarakat untuk menghindari dari cara bunuh diri? Karena fenomena ini sangat sering terjadi di daerah ini, Ustadz. Terima kasih atas jawabannya. Ya, terima kasih. Sepertinya pertanyaan yang semisal gitu, ya, itu juga pernah disampaikan pada pertemuan sebelumnya. Subhanallah, ini sepertinya ya fenomena yang semakin semakin bertambah, ya. Maka dulu pernah disampaikan ini ada sesuatu yang tidak beres dalam pendidikan kita. Ada sesuatu yang bermasalah dalam tausiah, dalam edukasi. Ya, perlu terus pemantapan iman, ya, memantapkan keimanan, mendekatkan diri kepada Allah, menanamkan nilai keimanan dan nilai-nilai, ya, optimisme dalam hidup dan kesabaran dalam menghadapi berbagai cobaan dan ujian. Ini bagian dari keimanan. Ya, seorang yang beriman, dia meyakini, dan apalagi iman kepada takdir, ini perlu. Ya, jarang kan dibahas tentang iman kepada takdir, bagaimana, ya, sesungguhnya mengimani hal itu, sementara kita tidak terlepas dari takdir dalam kehidupan kita. Sering dibahas jual beli gitu, ya, Masya Allah, kita semangat.
kemudian berbagai transaksi, apalagi berbagai hal berkembang kita ikuti. Tapi hal yang menjadi bagian dari hidup kita tidak bisa terlepas dari itu, jarang kita bahas. Ya, apalagi tentang masalah ya kehidupan setelah kematian dan ancaman orang-orang yang melakukan perbuatan ya bunuh diri tersebut. Nah, ini perlu edukasi ya disampaikan kepada generasi muda, pada generasi Gen Z istilahnya gitu ya. Kemudian anak muda di bangku kuliah ya, kemudian di tingkat SMA, pondok pesantren dan seterusnya, itu disampaikan terus, ditanamkan bahwa ya apapun yang hadapi dalam hidup ini, yakinlah pasti ada solusi. Seberat apapun urusan yang kita hadapi, pasti ada kemudahan dari Allah. Inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Nah, tidak akan mungkin satu kesulitan mengalahkan dua kemudahan. Nah, ini saya yakin solusinya. Yang jadi persoalan kita ini mau nggak menjalin hubungan baik dengan Allah. Ya kalau kita jauh dari Allah, kita akan ya merasakan kesulitan. Ini perlu ditanamkan. Jadi tidak ada caranya. Ancaman apapun, kalaupun ada undang-undang ancaman bagi orang membunuh dan seterusnya, tidak akan juga akan ya menyelesaikan masalah. Ya. Tapi yang menyelesaikan masalah bagaimana tarbiyah imaniyah. Ya. Tarbiyah imaniyah. Bagaimana Rasulullah SAW menanamkan bagaimana ya bahaya dari bunuh diri, itu dosa besar. Ya, itu telah ya bertentangan dengan takdir. Diri kita ini adalah milik Allah, gak boleh dizolimi, gak boleh disakiti, apalagi ya dihabisi, gak boleh. Semua telah ditentukan Allah. Allah yang kapan Allah menginginkan, Allah akan cabut rohnya. Gak boleh seorang ya mendahului takdir tersebut. Sebenarnya tidak mendahului ya, kalau memang itu takdir dia akan terjadi, tapi ada sebab-sebabnya. Nah, ini yang harus perhatikan. Jadi dipertebal keimanan, ditingkatkan ketakwaan, kemudian pemantapan tentang ya pembelajaran tentang iman kepada takdir, pentingnya kesabaran dalam hidup ini, dan terus pentingnya bagaimana seorang hamba mendekatkan kepada Allah. Semakin berat dan banyak cobaan, semakin mendekat kepada Allah. Fenomenanya semakin dari cobaan, semakin jauh dari Allah. Ini yang bermasalah. Ya, apa yang tidak terjadi? Pembunuhan dan auzubillah min dzalik. Jadi perlu edukasi. Ya, perlu edukasi, pemahaman. Nah, mudah-mudahan Allah menyelamatkan ya kaum muslimin, anak muda ya, laki dan wanita di zaman sekarang ini dari ya praktek-praktek yang merugikan dirinya dan orang lain. Nah, demikian Allahu a'lam. Dan tentunya ini juga menjadi PR bagi tenaga pendidik, orang tua, betul. Dan penceramah tentunya. Ini ya? Betul. Nah, jadi betul kita kalau jujur, sepertinya pendidikan kita dalam masa edukasi ya tentang ini gagal kayaknya. Buktinya juga belajar tapi para koruptornya semakin banyak gitu ya. Kemudian belajar juga, tapi ternyata di masyarakat kita melihat ya sangat terjadi. Bahkan waliyazubillah ada yang sampai membunuh orang tua gitu ya. Anak-anak yang mungkin SMP, SMA Gen ya. Alpha Ustaz Ya, sekarang. seperti itu. Dan juga bahaya dari media sosial. Betul Ustaz. Medsos yang mereka melihat apa yang tidak disaksikan. Semua hal yang seperti itu ya orang bukan lagi ya mengambil pelajaran kenapa itu terjadi. Tapi yang pertama yang akan dilakukan bagaimana dia menjadi orang yang pertama memviralkan yang seperti itu. Itu yang terjadi. Dia tidak mikir bahwa itu akibatnya akan diri yang lain. Oh iya ya, dicoba juga yang lain. Ini bahaya. Jadi bukan bagaimana menutupi kejadian itu, malah memviralkan. Nah, waliyazubillah. Apalagi sekarang ya mutilasi, pembunuhan, subhanallah. Ya, jadi ini adalah bentuk dari ya bahaya dari ya pendidikan yang tidak menekankan dalam edukasi tentang masalah iman, masalah ya akhlak, masalah perilaku, terutama masalah keimanan. Ada masalah nih. Ada masalah pendidikan yang berbasis iman. Karena sekarang yang terus didorong motivasi bagi pendidikan berbasis teknologi, ya skill, gitu ya. Tapi keimanan nonsen. Ya. Keimanan ya sifar. Nah, tinggi pendidikannya, tapi ternyata
culas, manipulasi berbahaya, ahli manipulasi, dan juga kadang ya korupsi. Tinggi pendidikannya, jabatannya, tapi akhlaknya bobrok gitu ya. Itu yang kita lihat, itu yang dipertontonkan, apalagi sekarang ini. Ya, media sosial memudahkan manusia untuk men-share apa saja, nggak mikir, bahkan menjual diri, tak ada sifat malu. Ya, waliyazubillah. Ini tantangan yang harus kita hadapi bersama, dan tentunya yang paling bertanggung jawab adalah pendidikan orang tua di keluarga. Orang tua di keluarga. Banyak yang sekarang menikah tanpa memiliki modal ilmu yang cukup ya untuk jadi bekal mengarungi kehidupan rumah tangga. Yang terjadi apa? Ya, kalau dapat keturunan anak, ya tidak mendidik anaknya, tidak menanamkan nilai keimanan tadi. Itu yang bermasalah. Nah, cekcok, dan ya tentu semua efek dari juga media sosial yang begitu dahsyat di zaman sekarang ini, yang banyak merubah ya perilaku, pola hidup, cara komunikasi, cara mengatasi masalah. Apalagi zaman sekarang ini generasi strawberry istilahnya lembek sekali. Ya, seperti itu, maunya instan semua. Begitu juga ada masalah nggak dibikin bagian solusi, mau menghabisi diri sendiri, mau instan semua, udah selesai, berarti nggak ada cara lagi. Subhanallah, itu yang terjadi. Ini tantangan kita semua. Maka tanggung jawab kita pertama orang tua, betul-betul perhatikan pendidikan anaknya. Tanggung jawab pertama. Tanggung jawab pertama bukan pesantren, orang tua di rumah. Ini terkadang begitu anaknya udah kenakalan bisa diatasi, baru pergi bengkel akhlak, masukkan pesantren. Kalau yang cerdas-cerdas, yang pintar, masuk sekolah umum. Begitu. Jadi masih dipandang sebelah mata. Padahal setinggi apapun, secerdas apapun, kalau agamanya tidak beres, keimanannya tidak dimantapkan, yang terjadi ya ini fenomena yang muncul. Waliyazubillah. Semoga Allah selamatkan anak kita, keluarga kita, cucu kita, dan kaum muslimin ya, di mana saja berada. Nah, demikian. Allahu a'lam. Jazakallahu khair atas jawaban yang telah Ustaz berikan untuk Ivan, untuk Joko Sulistyo yang ada di Talang Benih. Pemirsa rahimakumullah, kita menerima telepon dari Ibu Sri yang ada di Padang. Assalamualaikum Fatwa TV, Ibu Sri. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Ibu. Semoga Allah mengampuni dosa kita semua Ustaz, dan dosa para orang tua kita semua. Amin. Mau tanya Ustaz mengenai cara membersihkan hati, dan setiap hari kita kan tidak luput dari dosa Ustaz. Mungkin dari dosa dari mata, dari mulut, telinga, atau yang lainnya Ustaz. Bagaimana cara membersihkan hati yang seperti itu Ustaz? Ya, mohon nasihatnya Ustaz. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ibu Sri yang ada di Padang ini bertanya terkait cara membersihkan hati atas dosa-dosa yang sudah berlalu. Ya, terima kasih. Ya, ini pertanyaan yang penting sekali, tapi karena waktu juga sangat membatasi ya, tapi saya mempersingkat. Yang pertama yang harus dilakukan adalah ya tentunya bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla dan diri dengan istighfar. Ya. Bertaubat itulah amalan yang akan menghapuskan dosa seseorang. At-taibu minadz dzambi kaman la dzambalah. Yang bertaubat seperti tidak berdosa. Memperbanyak istighfar. Tentu taubat tadi ya ada syaratnya, menyesali perbuatan dilakukan dosa tersebut, kemudian bertekad untuk tidak kembali melakukannya, kemudian ya meningkatkan semangat untuk amal kebaikan ya, seperti itu. Kemudian meninggalkan ya, amalan atau perbuatan yang tercela atau dosa tersebut. Memperbanyak istighfar ya, memperbanyak istighfar. Nabi SAW setiap hari itu tidak kurang dari 100 kali. Nah, dalam satu majelis tidak kurang dari 70 kali beristighfar. Kemudian ya, selain dari hal itu semua, ya seseorang adalah waspada. Ya, waspada dari teman yang tidak baik. Dan berbagai sarana dan media akan merusak hati kita pada zaman sekarang ini di dunia sosial atau media sosial, sosial media, di dunia online,
Nah, kemudian yang tidak kalah pentingnya memperbanyak berdoa untuk kesucian hati. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha. Nah, jadi berdoa kepada Allah agar Allah membersihkan hati kita. Kemudian hal yang juga tidak kalah pentingnya adalah memperbanyak baca Al-Quran Al-Karim dan berzikir kepada Allah Azza wa Jal. Semua itu akan mendatangkan kehidupan bagi hati, akan membersihkan hati dari berbagai penyakit. Karena di antara indikator hati yang kotor itu adalah hati yang jauh dari membaca Al-Quran. Ya, maka agar hati kita bersih, ya, memperbanyak baca Al-Quran. Kemudian juga di antara hal yang membuat hati bisa bersih, semakin khusyuk, ingat kepada kematian dan hari akhirat. Semua itu bi'inillah menjadi sebab untuk kesucian hati kita semua. Nah, demikian. Wallahu a'lam. Taib, jazakumullah khairan katsiran atas jawaban yang telah Ustaz berikan. Untuk Ibu Sri yang ada di Padang bertanya terkait membersihkan hati atas dosa yang sudah diberikan, yang sudah berlalu maksud kami. Dan pertanyaan dari Ibu Sri tadi sekaligus menjadi pertanyaan terakhir di kesempatan kali ini. Kami ucapkan jazakumullah khairan Ustaz atas waktu yang telah diberikan. Mudah-mudahan Ustaz beserta keluarga dan juga pemirsa diberikan kesehatan selalu Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal. Pemirsa rahimakumullah dimanapun Anda berada, alhamdulillah Ustaz sudah perjumpaan kita di kesempatan kali ini dalam program live interaktif keimanan, doa dan zikir bersama Al-Ustaz Dr. Muhammad Nur Ihsan M. Hafizullah Ta'ala, yang mana beliau merupakan anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Tetap ikuti siaran kami pemirsa dari hari Senin sampai dengan hari Jumat sebagaimana jam dan waktu yang telah tertera di layar Anda saat ini. Jangan lupa untuk tetap mendukung terus program-program kami dengan menyisihkan sebagian harta yang Anda miliki ke nomor rekening atau kris yang tersedia di tampilan Anda saat ini. Dan juga kunjungi media sosial yang telah terverifikasi. Selain itu juga Anda dapat mengunjungi website di www.fatwatv.id atau www.dewanfatwa.com. Akhirnya mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas di kesempatan yang berbahagia ini mengucapkan pamit undur diri dari hadapan Anda. Mohon maaf apabila ada pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat kami bacakan. Mudah-mudahan kita dapat bertemu di kesempatan-kesempatan berikutnya. Kita tutup subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.